kemudian akhirnya saya memaksa untuk resign karena saya punya mimpi baru, pengen nyoba jadi niru Pak Seta gitu ya, niru jadi konsultan. Sehingga saya harus resign. Itulah keputusan yang saya buat tahun 2016. Jadi sejak 2016 saya sudah work from home sampai sekarang. Jadi nggak kaget kalau kemudian pada work from home ya. Sampai kemudian tahun 2018 saya diminta gabung ke LSPM SDM sebagai Dewan Pengarah dan kemudian diminta jadi direkturnya. Jadi itu cuma saya job aja direktur LSP. Saya jarang nonton, tetap banyak di rumah nyantai-nyantai sambil nonton drama Korea. Itu teman-teman gambarannya tambahan skill lain ya saya sejak 2019 ya diminta jadi narasumber pemagangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian sampai sekarang sih statusnya cuma karena COVID aja banyak yang cancel. Dulu sering keliling-keliling sampai Sorong, Medan, dan, Manado dan lain. Itu asiknya, itu gratis. Fee-nya nggak seberapa, tapi dolannya itu yang asik. Ya. Dan itu menariknya gitu ya, menariknya uh, pekerjaan jadi trainer itu hasil sampingannya adalah dolan. Nah, bayangin aja kita bisa sampai ke Sorong, nyebrang udah sampai Raja Ampat, gitu kan. Kalau ke sana sendiri berapa biayanya kan? Dengan jadi narasumber udah dibayar, kita bisa keluyuran. Ya, itu asik. Nah, kalau di sosial saya ketua KPRI dari KPRI berdiri sampai sekarang bukan karena saya jago tapi karena nggak ada yang mau jadi ketua dan nggak ada yang mau gantiin. Jadi saya sampai sekarang jadi ketua terus per tahun ini diminta juga jadi ketua komunitas HRGA Legal Bandung Raya. Jadi saya juga dua megang dua komunitas. Yang menarik komunitas KPRI itu membernya banyak di Jabodetabek, sedangkan Bandung Raya membernya daerah Bandung, ketuanya di Sleman, DIY gitu ya. Nah, jadi jauh dari lokasi. Sempat di GNIK, Gerakan Nasional Kompeten sebagai area direktur Jogja DIY yang pertama, terus saya mundur, saya serahkan yang lain. Sekarang saya sudah gabung GNIK dan menikmati waktu luang lebih banyak. Kalau klien konsultan sekarang masih megang salah satu anak perusahaan BUMN, Jasindo Syariah, untuk membuatkan KPI-nya. Kalau yang lain ada rumah sakit di Pati, ya kita bantu untuk setup SDM-nya. Tapi ini jangka panjang kalau yang Pati, nggak ada proyek jangka pendek, jangka panjang, pokoknya tiap bulan ada aja lah pemasukannya lumayan lah. Itu. Ya kurang lebih itu, masih ada yang lain itu nggak usah saya sebutkan. Supaya nggak memakan waktu. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, kita bicara manpower planning. Kalau tadi kita manpower planning, mungkin kita perlu melihat bagaimana sebuah perusahaan besar di Indonesia yang mungkin tahu ya namanya Astra itu mendesain bisnisnya gitu ya. Mereka memakai konsep 3W, yaitu of winning konsep, kemudian winning team dan winning system. 3W ini yang mereka pakai, di mana kalau winning konsep itu bicara kemenangan mereka di dunia bisnisnya gitu ya. Mereka fokus di marketnya, kemudian mereka juga buat bisnis modelnya dan buat bisnis strateginya gitu. Kemudian kalau winning team mereka bicara tentang pengelolaan orangnya, bagaimana membangun budayanya, mengembangkan leader-leadernya, kemudian membangun tim supaya lebih solid. Kemudian membangun sistem, mereka desain hal sistemnya. Kalau teman sekarang lihat kita punya apa konsep sekarang lebih disebut HC daripada HR gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan nggak sekedar ikut-ikutan, tapi memang paradigmanya berubah gitu ya. Nah di situ di HC sistem inilah di wedding system yang ada salah satunya HC, disinilah kita akan banyak bermain, terutama orang HR. Jadi kalau melihat 3W-nya Astra ini,
peran orang HR cukup besar. Satu di tim, yang kedua di sistem. Ada dua hal ini yang harus dikerjakan oleh orang HR. Walaupun sebetulnya sekarang ini juga berkembang dengan orang HR itu juga harus memahami konsep bisnis. Nanti kita obrolin di belakang ya. Nah, winning system mereka memakai seperti ini. Kalau ASC-nya yang paling dasar adalah hubungan industrial, itu harus beres. Hal-hal yang normatif itu harus terpenuhi itu supaya tidak ada masalah di hubungan industrial. Kemudian fondasi keduanya dari reward-nya, kompetitifnya juga harus oke gitu ya. Kemudian 4 pilarnya adalah di recruitment management, people development, performance, dan termination management. Kalau teman-teman lihat di Astra itu terminasi manajemen mereka sangat terstruktur, ada pelatihan yang benar gitu ya, nggak sekedar dilatih setelah itu dilepas, nggak. Tapi mereka betul-betul calon purna karya ini dilatih untuk pesangonmu mau dipakai apa. Itu sebabnya banyak sekali kalau saya bandingkan gitu, misalnya seperti mertua saya orang Pertamina. Jadi yang dari Pertamina rata-rata setelah pensiun banyak yang stroke. Tapi yang Astra ini lebih awet hidup karena mereka punya aktivitas, punya bisnis yang mereka kembangkan. Ya. Nah, 4 pilar itulah yang kemudian menopang organizational development management. Salah satu katanya dipakai ini sebagai judul acara kita, itu kan ada creating organization gitu kan. Jadi kan kita berada di ranah sini sebetulnya. Dan ini yang kemudian akan mewujudkan business vision dari Astra. Nah, ini kalau kita bicara dari Astra, kalau orang bilang katanya sukses itu berpola, jadi ada baiknya juga kita lihat polanya dari perusahaan lain sukses. Nah, tapi saya nggak berlama-lama di situ, kita masuk ke human capital framework yang sering dimunculin. Astra pun memakai konsep ini, tapi teman-teman, satu yang waktu saya ketemu Pak Paulus Bambang, ketika dia bilang begini, DNA-nya Astra itu adalah PDCA, ya, Plan Do Check Action. Dan teman-teman, kalau Anda tahu sejarahnya, Jepang itu bisa besar seperti sekarang karena mereka mengadopsi konsep PDCA. Jadi waktu setelah Perang Dunia Kedua, Jepang hancur, mereka kemudian hire seorang konsultan yang namanya Alexander Deming, konsultan untuk negaranya. Nah, Alexander Deming yang kemudian membawa PDCA ke sana. Dia bukan penemu PDCA, tapi dia yang mempopulerkan PDCA kurang itu. Dan bahkan dia punya yang namanya Deming Cycle. Kalau belajar operation management, itu ada Deming Cycle. Ya, bukan PDCA, tapi ada Deming Cycle. Jadi kita nggak ngomongin itu, harus melebar-lebar. Nah, PDCA itu berarti kan bicara plan, do, check, action gitu. Secara sederhananya gitu, tapi prakteknya saya menemukan banyak sekali orang yang tahu PDCA tapi nggak bisa mempraktekkan. Gak usah jauh-jauh lah, untuk kehidupannya sehari-hari pun dia belum tentu bisa mempraktekkan. Padahal PDCA itu bisa diaplikasikan ke semua hal ya. Nah, PDCA ini bicara tentang continuous improvement. Nah, bedanya dengan Sigma dan yang lain, kalau di Sigma itu bicara tentang produk baru sebetulnya. Kalau PDCA ini bicara tentang continuous improvement. Bagaimana apa yang ada itu bisa dikembangkan. Karena itu selalu startnya dari plan, do, check, action. Ya. Direncanakan, dikerjakan, dievaluasi, monitoring, yang belum pas diperbaiki, terus dijadikan action baru gitu terus. Sehingga orang yang memakai pola PDCA di dalam hidupnya, dia akan selalu terbiasa mengevaluasi apa yang dia lakukan, dia selalu terbiasa punya planning dalam hidupnya. Walaupun planning itu mungkin harian, nggak apa-apa. Itu start memulai sesuatu kan harus dari yang kecil ya, jangan mikir yang gede. Ya seperti yang buku akhir-akhir ini booming Atomic Habit itu kan caranya lakukannya dari yang kecil. Stephen Covey sejak tahun apa ya, dia mengumpulkan sebuah video yang slim tap, pilah kecil gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu nggak harus yang heroik, nggak harus yang besar. Tapi lakukanlah yang kecil-kecil ini, asal kecil-kecil ini kita konsisten lakukan, lama-lama akan jadi habit dan itu bisa memberi dampak yang besar terhadap
perubahan. Stephen Covey dia menemukan di video itu dia menemukan apa dampak perubahan-perubahan kecil yang ternyata akibatnya bisa luar biasa. Nah, silakan Anda bisa googling Dream Tech gitu ya, bila kecil di YouTube akan ada. Tapi kalau mau cari yang ada terjemahan bahasa Indonesia saya ada. Nah, human capital selalu bicara startnya dari strategi bisnis dan hal ini visi-visi value itu sebagai dasar patokan, gitu ya, patokan karena itulah tujuan dari perusahaan. Perusahaan mau kemana? Tujuannya ada di visi-misi value. Nah, problemnya saya cukup banyak atau cukup kenyang di family business. Kebanyakan family business tidak mendeklarasikan atau tidak membuat visi statementnya. Beda kalau uh, BUMN, terus kampus, terus apa ASN gitu ya, perusahaan negara itu selalu punya visi yang tertulis gitu. Perkara dijalannya atau enggak itu hal yang berbeda. Tapi di family business kadang-kadang visi itu ada di kepalanya owner, ada di kepala si owner. Nah, problemnya kalau kita sebagai orang perusahaan tersebut tidak rajin berkomunikasi dengan owner, kita nggak nangkep visi itu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang bergabung di perusahaan family business, banyak-banyaklah ngobrol sama ownernya. Jangan dihindari, karena kebanyakan saya ketemu karyawan itu kalau ownernya datang terus pura-pura sibuk, pura-pura menjauh gitu ya, pura-pura ada yang dikerjain. Jadi nggak pernah bisa justru ngobrol intens dengan ownernya. Ownernya selalu dihindari. Bosnya keluar negeri, wah happy semua itu satu kantor gitu ya. Happy semua karena nggak ada bosnya. Nah ini itu yang sering terjadi. Tapi sebetulnya kalau kita di level leader itu kerugian kalau kita menghindar dari owner. Ya. Justru kita harus banyak ketemu, banyak ngobrol karena apa yang tersirat itu kadang-kadang justru itu yang diharapkan oleh owner. Jadi kita harus bisa nangkep apa yang dia mau. Nah itu tujuan si owner yang kita perlu perlu tangkap. Karena juga saya juga sering ketemu juga si owner ini pengen buat visi yang luar biasa indah, luar biasa bagus, tapi itu sebetulnya bukan maunya dia. Hati dia juga begitu. Tapi kalau apa yang dia mau itu ditulis tidak luar biasa gitu loh. Visi statement ini jadi tidak amazing gitu ya. Makanya dia terus menulis yang luar biasa, tapi itu sebenarnya nggak yang ada di hati dan di kepala dia. Nah ini yang banyak membuat perusahaan-perusahaan sering gagal juga karena arahnya yang ditulis itu A, yang dia kerjain B gitu. Jadi nggak nyambung. Nah ini teman-teman perlu juga untuk melihat itu. Nah seandainya visi itu pun tertulis, teman-teman juga harus menyamakan maknanya ya. Misalnya nih, saya sering kalau melihat di kampus itu kan misalkan SDM unggul gitu ya. Misalkan yang unggul ada kata unggul. Pertanyaan saya unggul itu yang kayak apa? Kan gitu. Dan ternyata hampir semua dosennya definisi unggulnya beda-beda, bahkan ada yang nggak ngerti. Nah kalau itu masih belum sama, jangan harap bisa tercapai gitu teman-teman ya. Di dunia marketing juga begitu. Dulu waktu saya benahin sekolah, saya nggak mau pakai kata unggul karena waktu itu sekolah unggulan itu banyak, istilah unggulan itu banyak. Nah, kenapa saya nggak mau pakai kata unggul? Karena kalau saya pakai kata unggul itu untuk sekolah yang saya benahi, yang terjadi orang akan membandingkan dengan sekolah yang lebih dulu pakai kata unggul. Apalagi kalau sekolah itu sudah dianggap favorit. Ya. Karena real kata favorit untuk sekolah itu juga banyak orang atau masyarakat nggak ngerti apa yang dia maksud dengan favorit. Yang dia tahu adalah banyak yang kepingin sekolah di situ dan anak-anaknya pintar-pintar gitu kan. Tapi kalau saya tidak melihat di situ, justru yang saya lihat justru gurunya bisa nggak membentuk anak-anak itu. Saya justru salut bagaimana kalau anak yang masuk sekolah itu anak yang biasa-biasa saja, tapi setelah bersekolah di situ jadi luar biasa. Gitu. Nah, buat saya itu gurunya yang hebat, gurunya hebat. Tapi kalau modalnya anaknya sudah bagus-bagus, itu guru itu nggak usah ngapa-ngapain, anaknya sudah bagus gitu loh. Nah, itu buat saya itu bukan sekolah yang bagus kalau saya bilang ya. Justru saya akan salut dengan sekolah yang bibitnya jelek tapi anak-anak di situ bisa berprestasi, bisa berkembang luar biasa. Itu saya akan angkat topi. Ya.
Tapi ini kembali lagi itu pilihan ya, karena banyak juga orang tua yang masih sering kebawa dengan pendapat umum gitu ya. Tidak salah, tidak salah. Nah sama, balik lagi ke visi itu ya. Saya buat sekolah itu tidak mau gitu, karena kalau konsep marketing saya pakai unggulan, saya kalah. Pertama, sekolah yang saya perbaiki itu rugi setengah M tahun 150 juta. Kita nggak punya duit untuk bereskan dan mati untuk nutup utang itu aja nggak punya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mendesain konsep baru, mendesain perubahan ini supaya orang jadi trust. Ya, tidak gampang, tapi saya bersyukur bisa gitu ya. Jadi guru-guru harus kita perbaiki juga. Kita benahin yang nggak bisa ngikutin perubahan, ya maaf, harus saya ganti gitu ya. Jadi saya dulu sempat julukannya eksekutor karena eh, berani mengganti orang-orang lama. Ya, sekolah itu sekolah lama sejak tahun 54 kan waktu saya masuk sana sebagai ketua yayasan saya baru 9 tahun. Pernah di suatu meeting dengan guru-guru itu ada juga yang ngomong, kamu belum lahir saya sudah jadi, betul nggak salah dong. Dia pengalaman kerjanya 36 tahun. Ya. Saya baru umur 29 jadi ketua yayasan. Ya saya nggak perlu marah, buat saya ya itu pendapat yang nggak salah gitu kan. Tapi ya dari situ saya banyak belajar bahwa uh, apa jadi leader itu juga nggak gampang. Masih juga bagaimana menerjemahkan visi kita yang kita mau supaya tim kita itu mau ikut. Nah, demikian juga teman-teman sebagai orang human capital, Anda harus bisa menerjemahkan visi itu dan menyamakan visi itu untuk semua orang di perusahaan Anda, pemahamannya harus sama. Supaya apa? Semua ngerti kalau mau jalan itu nanti lewatnya mana gitu. Kalau mau bangun rumah, rumahnya yang seperti apa gitu kan. Kalau ibaratnya gini, misalnya mau beli mobil gitu ya. Kalau kita cuma tahu, oh saya mau beli mobil 2 pintu, ya bayangan ownernya adalah Ferrari. Tapi bayangan kita itu pickup, kan sama-sama 2 pintu. Tapi karena tidak ada penyamaan terjemahan isinya, sehingga akhirnya kita bayangannya beda gitu. Otomatis effort yang dikeluarkan kan beda gitu. Kalau si ownernya bayangin Ferrari, mobil mewah, ngebut, kenceng, 2 pintu gitu ya. Kita bayanginnya pickup gitu ya. Bisa ngangkut barang banyak gitu, walaupun nggak bisa kenceng, walaupun uh, pride-nya kurang gitu, dan harganya lebih murah daripada Ferrari. Otomatis effort kita untuk dapatkan itu kan lebih lebih ringan dibanding kalau kita dapat Ferrari. Nah ini contoh saja teman-teman. Sehingga kalau kita bisa menerjemahkan visi dari sebuah strategi bisnis, maka kita bisa nurunkan ke strategi buat SR. Yang paling sering dipakai kan kata-kata planning, acquiring, developing, maintaining, retaining. Saya tidak menolak, buat saya ini juga benar, ya buat saya ini benar. Tapi start dari planning ini yang teman harus harus memahami bagaimana sasaran-sasaran strategi perusahaan itu bisa diterjemahkan jadi sebuah rencana kerja yang bagus. Nah, manpower planning itu masuknya di sini. Ya, manpower planning masuk. Jadi kita nggak akan bahas yang lain, kita akan fokus ke manpower planning. Saya cuma menunjukin aja bahwa manpower planning di sini ada di perencanaan. Walaupun nanti evaluasinya kita mengikut begini ya, kita mengikut bagaimana di rekrut seperti apa, orang-orang seperti apa, dan seterusnya. Nah, planning-planning di human capital itu ada beberapa teman terjemah dari plan, ada HR planning, yaitu jadi HR produknya adalah perencanaan HR-nya, program HR, ada manpower planning, di mana ini kita bicara tentang perencanaan tenaga kerjanya, otomatis budget juga, kemudian ada personal cost planning, budgeting biaya orangnya, kemudian recruit planning, ya sehingga kita bisa mendapatkan planning-planning itu dan tahu bagaimana kita bisa uh, dapatkan orang-orang tersebut. New hire di sini bukan berarti dari orang baru dari luar, bisa juga dari tenaga kerja baru. Jadi perencanaan inilah yang kemudian uh, menjadi
planningnya HR yang mendasari semua rencana kerja dari HR. Nah, manpower planning definisinya sebetulnya ada banyak ya. Saya cuma cantum dua dari Andrew dan John. Di Andrew Singula mengatakan manpower planning adalah sebuah proses untuk memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja di sebuah perusahaan. Saya cetak tebal proses karena justru di proses inilah yang penting. Ya, kemudian John B. Miner mengatakan manpower planning juga sebuah proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis tipe atau tipe tenaga kerja yang tepat sehingga di kemudian hari organisasi dapat dengan mudah mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, dua pendapat yang dikutip ini semua bicara tentang proses, semua bicara tentang bagaimana tenaga kerja itu bisa dipakai untuk tujuan perusahaan. Sehingga kalau kita bisa mendefinisikan dengan lebih bebas, manpower planning itu sebuah proses perencanaan, permintaan kerja, pemberdayaannya sampai dengan pembahasan tenaga kerja yang secara sistematis. Jadi tidak sekedar untuk SDM sebetulnya, tapi bagaimana bagaimana pemerintah itu sebenarnya sudah ada di perencanaan ini, walaupun eksekusinya nanti bisa lebih spesifik di bagian development, ya. Sehingga dengan estimasi jumlah, kemudian tipe tenaga kerja yang dibutuhkan dan diharapkan, termasuk proses developmentnya, kita bisa mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kenapa itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nanti akan kelihatan bahwa manpower planning itu tidak cuma tentang jumlah SDM yang kita butuhkan segini, enggak. Tapi kita juga harus melihat SDM yang kita butuhkan plus SDM kita itu harus menjadi seperti apa. Itu bagian dari manpower planning juga ya. Sehingga di manpower planning itu ada sisi kuantitatif, ada sisi kualitatif. Sisi kuantitatifnya jumlah SDM, jumlah SDM berjoget, kemudian level staff nya, kemudian analisis produksinya. Nah, teman-teman di HR sering kita tidak mengukur produktivitas dari SDM, ya, dari setiap SDM, sehingga kita kalau ngadain training ya trainingnya jalan aja gitu. Kita nggak pernah coba melihat apakah training itu kemudian bisa memberikan fungsi terhadap produktivitas sebesar apa. Kemudian kalau kita hire orang, kira-kira orang ini bisa memberikan produktivitas sebesar apa, itu juga harusnya kita bisa ukur ya. Dan alat ukurnya ada, gitu. Alat ukurnya ada. Kalau teman-teman mau ngambil sertifikasi produktivitas ada juga gitu. Ya, saya pernah memberi pelatihan ke salah satu anak perusahaannya Astra yang produksi ya. Untuk HR-nya juga mereka juga ternyata belum ukur secara detail tentang produktivitas ini yang untuk HR-nya ya. Tapi kalau mereka ukur untuk orang-orang produksi, orang marketing, orang finance itu ada, karena mereka bilang kalau itu angka ini jelas Pak, kami gampang. Kalau HR ini gimana gitu kan. Sehingga kita perlu waktu itu beri pelatihan ke mereka dan mereka kemudian mencoba mengukur produktivitas setiap bagian dari mereka. Ya. Tentunya mereka harus tentuin dulu apa namanya ukuran-ukuran yang ada di bagian mereka karena bagiannya beda-beda. Kemudian patokan-patokannya, indikatornya apa itu harus kita bisa ngitung. Nah, kualitatifnya banyak ya faktor yang mempengaruhi. Faktornya itu ya, ada Polexos Group dan KAM gitu kan. Ekonomi juga. Seperti sekarang lah ada pandemi, ada banyak aturan main tentang COVID, ini kan pasti mempengaruhi tentang manpower planning. Undang-undang Cipta Kerja kemarin mau nggak mau kan. Kemudian kompetensi atau job requirement-nya, kemudian time to hire-nya, waktu untuk kita bisa dapat orangnya kayak apa, berapa lama dan seterusnya. Kemudian sourcing-nya internal atau eksternal, kemudian statusnya permanen atau PKWT itu kan juga jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan manpower planning ya.
Nah, sebetulnya yang diharapkan dari Empower Planning adalah satu, mampu meningkatkan pemberdayaan SDM. Jadi tidak sekedar pemenuhan SDM, tapi juga mampu meningkatkan pemberdayaan SDM, mampu mempertemukan aktivitas personal dan sasaran organisasi secara lebih efisien, kemudian mencapai penghematan dalam perekrutan. Jadi hati-hati, HR itu sering dianggap cost center, karena itu kita harus punya cara yang menarik dalam hal perekrutan. Kita harus bisa ukur semuanya, bisa evaluasi semuanya supaya tahu ini apa perbaikannya, ya. Balik lagi PDCA tadi kan selalu ada cek gitu, selalu ada cek. Kalau teman-teman ngambil sertifikasi untuk rekrutmen, di unit kompetensinya ada itu mengevaluasi proses rekrutmennya, ya. Kemudian membuat peluang pasar tenaga kerja lebih luas dan kompetitif, mampu menjalankan program manajemen SDM yang bervariasi dengan menggunakan orang-orang sesuai dengan kebutuhan, kemudian mampu memperkirakan dan menyiapkan kondisi SDM di masa kini dan mendatang. Tidak sekedar hanya perkirakan jumlah orangnya, tapi juga kita juga bisa memperkirakan SDM di masa depan kayak apa, potensinya, dan perubahannya kayak apa, sehingga dari situ kita bisa lihat juga kebutuhan orangnya lagi. Nah, 3 tahap Manpower Planning, yang pertama analisis permintaan, ini kita akan melihat dari sisi perusahaan kita, ya, kondisi organisasi itu, visi, misi, dan sebagainya, kemudian strategi pemasaran, keuangan, operasional, teknologis. Kalau keuangan kita terbatas, gimana caranya ngakalinnya? Kalau keuangan kita tidak terbatas, yang supaya bisa dapat yang lebih efektif dan efisien, bukan berarti terus kita beral gitu, ya. Nah, kalau itu semua sudah dianalisa, kemudian kita bisa memperkirakan berdasarkan kondisi organisasi, termasuk juga perluasan organisasi, ya, kalau kemudian kita mau buat unit baru dan kita masukin. Jadi dari sisi kualitas, pengalaman, kemampuan, job requirement-nya, kompetensi orang yang kita cari, itu semua sudah bisa kita gambarkan. Nah, di sini job analysis dan workload analysis akan sangat berperan sama proses ini, karena job desk itu bisa berubah. Kondisi pandemi ini saya yakin juga orang HR harusnya mengevaluasi lagi. Job desk-nya pasti berubah, ya, ukuran-ukuran capaiannya kerja juga berubah gitu. Sehingga mau nggak mau juga harusnya jadi semacam ya, rohnya atau tools atau skill yang otomatis lah buat orang HR. Ini langsung ke job analisis jalan. Jangan sampai job desk bertahun-tahun itu aja, apalagi sampai kita nggak sadar bahwa ternyata yang dikerjakan dengan job desk itu beda. Gitu. Ini saya sering ketemu tuh kalau di family business, ya. Nah, kamu job desk-nya apa? Ini Pak. Nah, tapi kok ngerjain ini, ya bosnya yang suruh gitu kan. Jadi uh, apa yang dia kerjakan sekarang dengan kondisi job desk yang disiapkan itu udah bisa beda jauh. Nah, di situ kan mau nggak mau kita harus lakukan job analysis dengan baik, dengan benar, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, tahap keduanya adalah analisis supply-nya. Nah, supply ini bisa internal, bisa eksternal gitu. Selalu kita sebagai orang HR harus melihat internal dulu. Cuma kalau di family business, teman-teman hati-hati, karena apa? Owner itu kan sering terlibat, ya. Sehingga kadang-kadang kesan owner terhadap SDM yang ada itu bisa sangat mempengaruhi usulan-usulan kita, gitu, ya. Kalau misalnya ada yang pernah melakukan sebuah kesalahan dan itu kesan yang ditangkap oleh si owner, nah, untuk mengubah uh, kesan itu bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Bukan berarti nggak bisa, tapi bukan perkara mudah. Tapi itu leader harus sangat berperan bagaimana bisa mempromosikan bawahan-bawahannya. Nah, cuma pengalaman saya juga kadang-kadang justru eh, staf kita itu nggak mau promosiin, ya, malu-malu mau gitu loh. Didorong untuk bisa muncul, kita kasih jalan, tapi mereka memilih bersembunyi gitu. Nah, itu yang orang-orang yang harus kita motivasi, kita ajak mereka sebetulnya kamu kerja tujuannya apa dan sebagainya, coachingnya di situ jalan. Tapi itu sering saya temui, mereka diberi jalan, kita dorong supaya kelihatan. Gitu.
Karena kalau di family business, orang-orang yang dikenal oleh orang itu akan lebih mudah bantu promosi ataupun yang paling gampang kenaikan gaji. Wah, itu paling gampang. Ya, dan saya dulu di perusahaan yang lama selalu dari sebagai manajer yang paling sering, paling senang meminta kenaikan upah buat bawahannya. Tapi kerjaannya ya saya tambah gitu. Jadi bukan berarti upahnya naik, kerjaannya nggak naik. Enggak. Nah, di internal harus kita cek kondisi tim yang ada. Ya, disinilah kadang-kadang kita bisa ketemu hal-hal yang menarik gitu ya. Kondisi SDM yang bisa berbeda dengan kita. Nah, di dalam bisnis teman-teman, kalau misalnya family bisnis ya, tim awal dari waktu waktu owner membangun bisnis, itu biasanya dia cari SDM yang tipe pelaksana. Karena yang mikir itu si owner, think tanknya si owner. Jadi dia cari orang yang bisa menjalankan rencana-rencana dia, gitu ya. Jadi orang-orang awal di perusahaan itu pasti orang tipe-tipe orang yang jago eksekusi, gitu ya, jago melaksanakan. Tetapi biasanya lemah di strategi. Nah, begitu perusahaan dia berkembang dan banyak owner yang sering gagap kalau perusahaannya berkembang besar, walaupun dengan owner yang gagap ini buat konsultan ini sebuah keuntungan, gitu ya. Jadi selalu ada peluang gitu buat konsultan. Jangan khawatir. Ya. Apalagi biasanya owner-owner itu sering terkejut dengan bisnis dia yang berkembang. Nah, keterkejutan ini yang membuat kemudian dia butuh orang untuk diajak diskusi. Problemnya, bawahannya orang-orang tipe pelaksana. Nah, ini kemudian jadi masalah buat dia gitu ya. Sehingga begitu dia jadi besar, dia mulai stres, kewalahan gitu. Nah, orang-orangnya ternyata nggak cocok gitu ya. Tapi pada level tertentu, owner ini tetap menikmati loh ya. Saya waktu gabung pertama kali perusahaan yang ayah saya itu, saya terkejut waktu meeting itu dengan santainya level manager itu melemparkan masalah ke owner. Ownernya suruh mikir, dia nggak ngasih solusi loh. Si alternatif solusi loh. Saya kaget waktu ini manajer saya bilang gitu kan. Ya itu tadi karena memang mereka basicnya orang lama yang sejak awal ikut owner dan dia tipe pelaksana dan ownernya seneng dilemparin masalah karena dia mikir dia merasa itu terlibat gitu kan dan keputusan tetap ada di dia gitu kan ada di nah ini yang kemudian begitu perusahaan bertambah besar lagi orang tidak mampu dan akhirnya banyak keputusan-keputusan yang lambat eksekusinya semakin lambat dan akhirnya perusahaan itu bisa kalah dengan pendatang-pendatang baru. Ya, jadi kan kalau Anda gabung di juga itu Anda harus bisa membantu perusahaan itu. Nah itu nah, waktu saya gabung dulu kemudian diminta mengubah jadi apa profesional dari pola family business. Ya akhirnya terjadi 3 manajer yang sejak awal jadi orang lamanya owner itu mengundurkan diri 3 orang loh. Ya. HR, manajer finance, manajer sales, kan ujung tombak semua. 3 orang mengundurkan diri dan satu demosi karena tidak mampu jadi kita jadi staff. Ya, itu pun jadi perdebatan gede sama si owner ya karena merasa dia itu orang lama dan seterusnya. Tapi ya pilihannya perusahaanmu mau berkembang atau tinggal nunggu waktu nanti kalau orang-orang itu yang jadi manajer. Gitu. Ya, akhirnya kita ambil orang dari luar. Gitu, ya. Nah, jadi analisa dulu, kemudian lihat kondisinya siapa yang bisa mengisi posisi itu kalau nggak ada, berarti kita ini udah masuk ke talent management. Pola succession planning ada di sini. Apakah dia bisa segera gantikan atau masih butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Nah itu kan ketemunya di sini. Nah baru setelah kita lihat di internal itu tidak semua terpenuhi atau justru semuanya kosong, baru kita masuk ke eksternal. Ya. Di eksternal berarti kita harus punya daya tarik untuk orang-orang mau gabung. Nah, bagaimana kita membuat iklan yang menarik, iklan yang bisa membuat orang trust untuk melamar atau bergabung dengan kita gitu ya kemudian kita bisa dapat orang yang tepat. Nah
Dua analisa ini kemudian masuk ke langkah ketiga, yaitu rekonsiliasi, mempertemukan antara permintaan tadi dengan segala spesifikasinya dan kondisi supply-nya gitu ya. Nah, yang kemudian peran HR bagian rekrutmen untuk bisa melakukan yang tepat. Nah, power planning mendesain ini supaya kemudian bisa dieksekusi oleh bagian rekrutmen. Ya, salah satu hasil dari power planning. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi permintaan SDM. Tersinggung ada internal, teknologi, politik tersebut, angkam, yang komputer, permintaan pasar. Ini jadi pertimbangan kita. Kalau kita nggak tahu data-datanya, ya ada beberapa cara sih. Satu, pada saat interview kita bisa korek-korek dari orang interview. Kemudian kita juga bisa cari data dari data tidak langsung ya, dari Google dan sebagainya, walaupun kita sama persis. Kemudian juga kita bisa ngobrol kalau ya fungsinya, kalau sekarang disebut social capital gitu ya, kemampuan kita bersosialisasi di medsos itu masuk ke banyak komunitas. Nah, di sini fungsinya kita bisa korek-korek, bisa diskusi dengan teman-teman dari industri-industri lain sehingga kita bisa tahu gambaran-gambarannya. Ya, kita bisa membantu perusahaan untuk lebih tepat develop atau mendesain apa spesifikasi orang maupun sampai ke berapa sih sebetulnya upah yang harus disiapin. Kemudian perubahan kondisi organisasi, apakah ada reorganisasi atau perubahan model organisasi atau bisnis modelnya, itu akan mengubah banyak hal ya. Nah, pandemi ini saya yakin banyak perusahaan yang harus redefinisi lagi bisnis model, karena bisa jadi mereka dengan kondisi yang lama nggak bisa bertahan gitu ya. Dan banyak perusahaan yang kemudian ternyata pernah tahu permen karet yang apa itu yang warnanya hijau itu suri atau apa itu ya. Nah, itu kan awalnya mereka sebetulnya jualannya sabun, jualan sabun kan, terus dikasih hadiah eh, soda kue kalau nggak salah. Nah, ternyata soda kuenya lebih laku, terus dia jual soda kue, dikasih bonus permen karet. Nah, ternyata permen karetnya yang laku gitu, sampai sekarang permen karetnya justru yang paling paling laku sampai sekarang. Kita mungkin lebih tahunya permen karetnya dibanding dengan bahwa dia ternyata dulu jualan pertamanya adalah sabun ya. Nah, cuy CHEW ya, cuy. Kemudian perubahan kondisi tenaga kerja, demografi, ya, siapa yang mau pensiun, siapa yang harus dipromosikan dan sebagainya, kita bisa lihat itu. Kemudian kompetensi pekerja, motivasi pekerjanya juga. Uh, ini yang banyak, kalau di family business banyak yang nggak mau berkarir ya. Kadang-kadang suasana atau budaya kerjanya itu yang mereka untuk malas salah satunya malas ketemu owner tadi, sehingga kalau mereka jadi manajer kan sering owner. Nah, itu yang membuat mereka mereka malas. Nah, ini teman-teman perlu perlu kita benahi, kita develop ya, supaya motivasi mereka. Ini peran peran manajer sebetulnya, sehingga kita kalau jadi HR manager atau HR leadernya ya kita harus jadi coach buat semua pimpinan di perusahaan, termasuk direkturnya ya. Nah, ini teknik menentukan kebutuhan pegawai. Saya tidak akan kita banyak ada tren analisis, jadi kita melihat tren-tren tahun lalu berapa, ya itulah kemudian jadi patokan kita untuk menentukan jumlah pegawainya. Kemudian ada rasio analisis, ini hanya pakai pembanding aja, misalnya pendapatan tahun ini 1 M, orangnya 10, berarti tahun depan mau jadi 2 M ya tinggal kali 2. Gitu ya. Ini masih cara-cara sederhana. Kemudian ada analisa anggaran, kita pakai patokan anggaran untuk hire orang, berapa sih anggaran yang diberikan untuk perekrutan ini, ya kita sesuaikan dengan jumlah posisi yang kita butuh. Nah, kalau sudah pakai analisa anggarannya, apalagi anggaran terbatas, berarti prioritas orang yang kita rekrut juga harus kita tentukan supaya bisnis tetap bisa jalan walaupun orangnya tidak terpenuhi semua. Ya. Nah, ini workload analysis akhirnya akan membantu karena apa? Pasti pekerjaannya ada yang dibagi ke beberapa orang. Itu kalau dengan kompetensi yang nggak menarik, orang nggak mau. Ya. Kemudian ada usulan unit, juga salah satu karena bikin
dia butuh berapa orang, tapi tetap HR harus evaluasi betulkah kita butuh orang itu. Kadang-kadang itu tadi prosesnya sudah bergeser, tetapi mereka nggak mau ini apa berubah gitu ya, tetap maunya gitu. Kita sering ketemu kalau nanya ke karyawan gitu ya, kalau kita baru gabung, kenapa Pak ini dulu begini? Dari dulu begini, dia nggak tahu kenapanya. Gitu. Karena dari dulu kerjanya gitu ya dia ikut aja. Ya. Ya, kemudian saya pernah mengevaluasi waktu saya gabung di K24 pertama, saya melihat kenapa sih K24 itu kok kalau buka 15 orang. Dan sebagai orang HR kan saya ingin tahu alasan kenapa 15 orang. Saya nanya ke ownernya. Ownernya bilang ya karena simulasi dan juga dengan aturan dari Dinas Kesehatan ketemu 15 orang. Kan? Oh dasarnya cuma itu ya. Kemudian saya buat simulasi dan akhirnya ketemulah sebetulnya bisa 11 orang. Tapi itu kan. Nah, cuma kita harus melihat faktor psikologisnya teman-teman operation yang memakai hotel. Kalau kita langsung kurangin 4 orang mereka teriak. Karena apa? Kerjaannya kan jadi numpuk gitu kan. Ya, karena biasa dikerjain banyak orang, flow gitu. Sekarang mereka kalau kemudian ditambahin kan jadi rasa bebannya nambah. Pasti teriak. Karena itu yang saya usulkan waktu itu cuma kurangi 2. Jadi 13 orang. Ya. Nah buat owner, balik lagi kalau kita bicara bisnis ya ujung-ujungnya adalah duit, cuan gitu kan, profit gitu. Nah, cuannya berapa? 2 orang kali UMK katakanlah itu kali 1 tahun, udah kelihatan banyak. Jadi kalau ngomong sama owner, tunjukin duitnya, si owner akan terbuka gitu ya, matanya lebih happy gitu. Karena sering juga owner tuh kalau misalnya dia tidur tapi begitu keluar duitnya dia melek gitu ya. Karena fokusnya memang situ. Bisnis itu kan cuma 2 hal yang perlu dikontrol benar. Satu adalah cash flow, kedua adalah tim dan orangnya. Cash flow sama orangnya ini dua hal patokan yang harus kita kontrol terus, kita cek terus gitu ya. Jangan sampai cash flow kita tekor gitu, jangan sampai juga tim kita nggak produktif, tim kita nggak memberi kontribusi. Itu 2 hal ini harus kita kontrol terus. Kemudian yang berikutnya masukan dari pakar atau ahli ini kalau kita tidak punya data-data apapun, ya kita bisa pakai pihak ketiga, konsultan seperti Pak Seta gitu yang sudah punya pengalaman, punya metode, punya data gitu ya, karena dia konsultan di sini-sini kan dia punya data itu. Jadi dia bisa memperkirakan oh perusahaan Anda perusahaan seperti ini ya kira-kira kurang lebih gambarannya begini. Nah itu bisa lebih cepat membantu kita dalam power planning ya. Itu teknik-tekniknya, tapi saya tidak detail ke situ karena waktu itu permintaannya lebih bagaimana sih dengan kondisi sekarang. Nah ini faktor mempengaruhi pemilihan tekniknya tadi, tipe organisasi berpengaruh, kan makin kompleks organisasinya, berarti kita bisa memakai kombinasi beberapa tipe tadi. Ukuran organisasi semakin besar ya berarti perkesnya semakin gede, penyebaran organisasi, tempat yang berbeda-beda itu juga bukan masalah memunculkan masalah tersendiri gitu ya. Misalnya SDM di Bali dengan SDM di Aceh dengan SDM itu sudah beda, apalagi banyak Pemda kan kadang menuntut putra daerah. Contoh seperti Kerawang itu kan harus sekian persen putra daerah. Nah itu kan harus dipikirkan buat orang HR. Kemudian akurasi informasi dari banyak hal, dari bisnisnya, dari siapa, internal kita harus kumpulin semua supaya kita tahu dalam SDM atau tenaga kerja bisa lebih tepat memilih teknik-teknik juga tepat. Kalau data kita memang susah, nggak susah dapat data, nggak punya data ya pendapat dari pakar tadi bisa dipakai, bahaya konsultan aja suruh. Pun itu bisa juga nggak tepat, gitu ya. Tapi itu sudah lebih membantu daripada kita tidak bisa membuat planning, gitu, membuat perencanaan. Nah ini contoh penggunaan power planning. Kalau jangka pendek, anggaran dan bekerja bisa dipakai. Kenapa? Karena bisa diperkirakan gitu anggaran dalam 2 tahun kira-kira perkembangan di sini. Tapi untuk jangka panjang belum ya bisa
jadi agak susah diprediksi. Beban kerja juga dalam jangka pendek bisa diukur lebih gampang. Jangka panjang ya kita nggak bisa mengukur setepat kalau jangka pendek. Ya. Kemudian perkiraan jangka panjang untuk 3 tahun kita bisa pakai permintaan unit, permintaan organisasi karena ada rencana pengembangan, dan kemudian pendapat pakar karena jangka panjang mungkin pakar-pakar ini punya metode untuk mengukur, untuk berdasarkan pengalaman sama dia sama data-data yang dia punya itu bisa membantu. Ya, tapi bisa juga kombinasi dari semuanya tergantung kita mau sedetail apa dan secermat apa perencanaannya. Nah, teman-teman, salah satu yang bisa dipakai oleh power planning adalah ini. Banyak perusahaan kalau sudah bicara roadmap ini, kita nggak ngerti gitu. Misalnya tahun 2019 seperti ini, atau tahun 2021 kayak gitu. Kita analisa ketemu nih baseline-nya, kondisi kita seperti itu. Terus target kita tahun ini 1M. Kemudian tahun depan kita ingin targetnya jadi 2M atau 3M. Nah, ini peran dari Menpower Planning akan tahun depan yang jadi 2M itu kondisi SDM kita kayak apa, kompetensinya kayak apa, jumlahnya kayak apa, terus posisinya berubah atau enggak, atau sama. Itu semua berpengaruh sekali. Ya, dengan cara itu kita bisa memperkirakan SDM kita nanti selama setahun ini development-nya seperti apa. Gitu. Jadi ketemu gambaran kompetensinya kayak apa, development-nya seperti apa. Startnya dari kondisi yang ada sekarang, baseline-nya. Sehingga Manpower Planning bisa kita pakai untuk SDM. Nah ini saya banyak ketemu orang-orang SDM masuk waktu planning sertifikasi, ternyata mereka banyak yang paham. Ya. Banyak kan yang buat roadmap begini konsultan, Pak Seta itu. Boleh aja teman-teman nanti minta Pak Seta tolong diajarin buat roadmap SDM. Nah itu jago beliau, ya jago beliau, ya, bisa dapat banyak. Nah ini penting teman-teman karena uh, saya banyak apalagi family business ya. Kadang-kadang owner itu menetapkan target, tetapi tidak tahu SDM-nya, bagian HR-nya. Kalau targetnya naik jadi segitu, kualitas atau kompetensi SDM itu jadi kayak apa? Yang terjadi ya SDM-nya begitu-begitu saja, tapi dipaksa untuk target segitu. Resikonya SDM-nya stres, owner-nya stres kan gitu ya, HR-nya juga stres semua gitu. Kenapa? Karena memang kompetensinya nggak mampu ke situ. Ibaratnya orang kompetensi katakanlah sekarang tahun ini target 1M, kalau tercapai, kalau nggak tercapai kan berarti kok kemampuannya belum 1M. Tapi tahun depan udah dipaksa nih naik lebih dari 1M yang jadi 2M. Nah ini yang kemudian jadi problemnya gitu. Problemnya 1M aja nggak kepegang dipaksa lagi ini nambah gitu ya. Nah, cuma keuntungan family bisnis biasanya owner itu suka dengan karyawan yang entah berlama-lama. Gitu. Ya, kamu nggak berprestasi tapi asal asal loyal betah di situ, kadang-kadang tuh dibanggain juga. Oh itu sudah ikut saya lama, itu kebanggaan. Walaupun setiap hari diomelin tuh di karyawan itu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, tapi kita sebagai orang HR tentunya nggak boleh puas dong. Ya. Eh, kita harus bisa membantu perusahaan bagaimana capai target-target. Nah, kalau kondisi pandemi gimana? Kalau tadi kan kondisi normal enak-enak aja kita bisa pakai segala macam. Kalau kondisi pandemi seperti sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya? Nah, ini ada data dari Tower Watson yang menunjukkan bahwa ternyata selama COVID ini, selama COVID, perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang berpandang negatif gitu ya terhadapnya uh, cukup cukup gede gitu ya. Saya pikir bahwa positif pandemi ini membawa positif impact itu cuma 7% gitu ya selama 6 bulan. Setelah 12 bulan dari turun dari 6%, baru setelah 2 tahun ada optimisme gitu ya mungkin tahun cara naik jadi 17%. Tapi dari sisi negatifnya ternyata
masih cukup gede gitu ya. Selama 6 bulan pandemi itu 49% negatif pandang pada bisnisnya dia. Bahkan kemudian kalau selama setahun 50%. Nah ini nggak tahu nih 21 ini, apalagi ada rencana dan tanda petik PPKM ya, batasan mikro ini, Pulau Jawa Bali bisa jadi ini naik lagi nih pandangan negatifnya terhadap bisnisnya bagi pebisnis gitu ya. Nah, buat kita orang dasar, kalau saya sih nggak mau negatif, kita harus bantu owner kita supaya lebih positif. Nah, ini beberapa tindakan mereka terkait dengan SDM, teman-teman. Eh, paling gede ternyata melakukan pengurangan rekrutmen atau tidak melakukan rekrutmen, ya, kurang lebih 50 ke 59%. Ya. Kemudian ada yang apa layoff, PHK, dan mengurangi SDM-nya. Kemudian ada juga yang melakukan dirumahkan di unpaid gitu ya, yang kan nggak dibayar. Terus ada juga yang kemudian pensiun dini, buka wacana atau buka solusi pensiun dini. Kemudian ada juga yang menaikkan uh, perekrutan SDM gitu. Mereka hire SDM ada juga, tapi nggak gede kemungkinan ya. Terus ada juga yang menggunakan program voluntary atau freelance atau tenaga lepas gitu ya. Nah ini beberapa data yang dikumpulkan oleh Paul Watson terkait strategi owner-owner selama pandemi kemarin. Gitu. Ya. Nah perusahaan teman-teman ngambil yang mana nih? Ya. Tapi kalau kita sebagai orang HR, apa yang harus dilakukan? Ya, krisis itu bisa memunculkan beberapa tindakan. Kalau di awal krisis kemarin kita ada dua, emergency respon atau mitigasi, terminasi respon gitu kan ya. Saya tidak berharap terminasi sebetulnya, walaupun kondisi COVID ini salah satu peluang kita berbenah ya. Tapi kalau kita bicara emergency respon, maka kita harus perbaiki dari bisnis recovery, sistem recovery-nya. Bisnisnya harus kita tinjau ulang, sistemnya juga kita ulang, sehingga muncullah uh, metode recovery management yang kita lakukan. Nah, recovery management seperti apa? Ya, uh, sistem workforce itu HR plus teknologi. Saat ini elit. Jadi nggak apa. Bahwa sekarang ini karena ada teknologi, HR dan teknologi itu bisa menjadi lebih efektif. Ya, kenapa teknologi otomatisasi ini sekarang penting, teman-teman? Bukan karena zaman 4.0, enggak. Realnya, kalau kita lihat dunia nyata gitu ya, anak-anak sekarang kalau suruh jadi operator pabrik nggak mau loh, nggak mau. Saya kalau jalan dari Jogja sampai Solo, kalau klien saya yang Solo, karena Solo kan industri lebih banyak ya. Dari Jogja sampai Solo itu semua pabrik tertulis tak lowongan. Dan ternyata mencari SDM level operator itu anak-anak muda, kan level operator biasanya lulusan SMK, karena memang mereka entry level ya. Itu ternyata banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau. Mereka lebih memilih misalnya kerja di toko. Karena kerja di toko mereka masih santai dan handphone. Ya. Di pabrik mereka nggak bisa memilih nanti. Nah karena itu saya selalu menyarankan kepada owner kalau bisa diotomatis saja. Kan karena kita kejam ya, karena kita harus lebih cepat kerjanya dengan yang kedua, gampang DM-nya yang nggak ada, yang nggak mau. Iya, itu salah satu alternatif yang kita lakukan, dan ternyata pasti lebih efektif dan efisien karena secara kecepatan kalau dia secara kapasitas produksi bisa lebih gede karena mungkin bisa di-push lebih kencang daripada iya. Nah ini recovery management yang tadi slide itu kayaknya udah saya hapus ketiga lah ya. Nah, yang pertama teman-teman pada saat
kondisi krisis pandemi seperti ini sebetulnya kesempatan kita yang ya, saya ngomong ke Pak Seta gitu ya, kalau kita berkebun atau sawah gitu, kesempatan kita menyanyi yaitu dengan melakukan internal dan eksternal diagnosa eh, kondisi perusahaan kita tuh kayak apa sih sebenarnya ya. Kita cek semua ya. Kemudian kita juga bisa mengukur nih kekuatan tim kita. Sebetulnya sekarang kondisinya kayak apa kekuatan tim kita dan kita butuh tim yang kayak apa. Kemudian lakukanlah ukuran juga 80/20 Pareto, nggak cuma di SDM tapi juga lain. Kemudian terkait bisnisnya ya kita harus jaga cash flow, perputaran cash flow kita. Dan yang terakhir justru yang menarik ternyata semakin banyak kita memberi, kita mendapat. Ini ternyata hukum hukum alamnya begitu. Kalau kita tidak menabur, kita nggak menuai, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara sedekah gitu seperti yang sekarang dilakukan Pak Seta CS ini, korban ini bagian dari itu. Karena memang hukum alam ya. Makin kita banyak bersedekah, makin kita banyak dapat. Itu nggak ada yang nggak ada yang apa bisa menentang. Ya, karena semua ketemu begitu. Saya ngomong ini bukan karena orang Indonesia religius, enggak. Ini memang dimanapun, di tempat manapun, yang kelima ini ternyata tetap berlaku. Semakin kita banyak memberi itu semakin kita tidak berkurangan. Karena eh, kebaikan itu seperti energi yang nggak bisa dimusnahkan. Jadi dia hanya berubah bentuk. Saya pernah lihat yang namanya flip kindness bumerang gitu ya, bagaimana kebaikan itu akhirnya kembali ke kita walaupun harus lewat orang lain. Ya. Dan saya pribadi juga punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau uh, ada orang pinjam uang, saya tidak pernah lagi. Bukan apa-apa, karena kalau orang itu pinjam uang ke saya dan saya bisa kasih, berarti itu rezeki dia yang lewat saya gitu. Karena pengalaman saya ngajarin begitu. Saya beberapa kali menganalisa atau merefleksi hidup saya loh, ketemunya begitu ya. Jadi orang pinjam gitu kok ya pas gitu ya. Duit ngangguknya itu banyak juga segitu gitu loh. Tapi kalau saya nggak ada, ya saya bilang nggak ada. Saya ada-adain. Ya. Tapi itu yang terjadi, sehingga buat saya itu memang rezekinya dia yang lewat saya. Kadang-kadang eh, Tuhan sendiri juga nggak pernah menghitung-hitungan kan. Kalau kita diajak itu Tuhan kan pusing kita ya. Nah, internal dan eksternal diagnosa ini teman-teman ini penting karena ini sebetulnya bisa jadi alarm buat kita, wake up call gitu kalau orang bilang. Kenapa? Begitu kita menganalisa selama pandemi itu kan bisnis loh ya, mau kita punya waktu nih untuk ngecek-ngecek semuanya. Gimana manpower planningnya? Kebanyakan enggak atau terlalu sedikit, itu kan bisa kita lihat. Utangnya gimana? Berapa banyak? Stok kita gimana? Cukup, kelebihan, atau kurang, atau gimana? Kan itu harus dilihat. Kompetensi SDM-nya gimana? Rendah, sedang, sesuai, atau bagus? Semuanya kita kita diagnosa, kita cek semuanya. Dan carilah benefit dari itu semua. Nah ini kadang-kadang kita justru terkaget-kaget setelah kita cek ternyata, wih ternyata SDM kita kebanyakan gitu ya. Saya waktu masuk ke salah satu klien saya lakukan pengecekan workload analisis saja gitu, ternyata ketemu adminnya itu sehari rata-rata kerja cuma 4 jam gitu. Jadi rata-rata kerja cuma 4 jam. Tapi kelihatan sibuk loh. Coba Anda lihat eh, kalau di produksi itu kelihatan gitu ya. Karena mesinnya kan mau menghasilkan produk. Lah kalau admin dia ngetik di komputer gitu, kadang-kadang nggak ketahuan dong ya. Kalau kita nggak ngukur benar. Dan ternyata itu diukur cuma 4 jam. Tapi bukan salah adminnya loh. Karena mereka melamar kan karena ada lowongan. Sehingga yang perlu kita lakukan ya kita tambahin kerjaan supaya sesuai gitu ya. Supaya sesuai. Dan waktu itu saya nambahin cuma berhasil pertambahan 2 jam. Jadi 6 jam sehari. Lumayan gitu kan daripada uh, cuma 4 jam sehari tadi. Ya, tapi itu juga banyak faktor. Kalau saya selalu menerjemahkan atau membuat istilah untuk peningkatan produktivitas itu PMP gitu ya, kayak pelajaran zaman dulu saya itu pendidikan moral Pancasila PMP itu jadi PPKN itu sekarang apa namanya kata keluarga negara PMP yaitu pertama adalah proses
cek dulu prosesnya ya, termasuk internal diagnosis itu termasuk bisnis proses kita atau SOP kita. Betulkah alur prosesnya masih sama? Betulkah alur prosesnya tidak bisa disederhanakan lagi? Betulkah alur prosesnya harus sepanjang itu? Nah, itu kan harus dicek lagi, diukur lagi, dilihat lagi. Nah, kalau bisnis prosesnya sudah oke, itu yang paling efektif dan efisien, kita lihat mesin atau tools, alat-alat kerja kita, itu harus diukur. Kapasitas produksinya gimana? Kecepatannya gimana? Ya, ataukah ternyata komputer-komputer kantor kita komputer-komputer kuno yang eh, dipakai ngebut nggak bisa gitu ya. Dikasih aplikasi Zoom aja eh, pakai virtual background aja udah nggak kelihatan wajahnya gitu ya, nyampur orangnya. Nah, itu kan contoh. Kalau kemudian bisnis kita misalnya kayak Pak Seta itu yang harus banyak webinaran, ya mau nggak mau dia harus ngikutin perkembangannya, jangan sampai kelihatan eh, begitu dikasih virtual background orangnya nggak kelihatan, nggak kelihatan backgroundnya doang. Nah itu kan jadi tidak menarik untuk bisnisnya, orang jadi nggak asik. Saya lihat kemarin Pak Seta luar biasa gitu ya, layar bisa di belakang dia, bahkan kepalanya bisa nunduk-nunduk karena nutupin tulisan. Itu kan berarti dia memperhatikan itu, toolsnya diperhatiin gitu. Karena dia tahu sekarang mau nggak mau harus online dan itu jadi tools. Nah, dan terus terang saya juga ganti laptop loh. Laptop saya ini baru, bukan sombong ya, tapi karena laptop yang lama itu tadi, begitu virtual background, nggak kelihatan mukanya. Harus dikasih layar hijau tuh di belakang, eh, dan susah kan, maksudnya eh, rumahnya jadi nggak lucu ada layar hijau di belakang sih. Jadi ya daripada gitu akhirnya saya ganti. Ya bersyukurnya ternyata selama pandemi eh, rezekinya nggak berkurang. Ya cuma yang berkurang adalah pikniknya. Kalau sebelumnya kerja itu sambil piknik, nah kemarin pikniknya online, virtual piknik, gitu ya. Kita harus lewat lewat internet pikniknya. Kalau dulu enggak. Tapi dari sisi angkanya ya bersyukur masih masih sama lah, nggak berkurang gitu, nggak keluyuran. Sehingga bisa beli laptop. Ya. Nah kemudian eksternal diagnosa, customer itu orang yang kita layani. Jadi bukan berarti ya pembeli, hanya pembeli saja, nggak, siapapun yang kita layani itu customer kita, ya, yang beli produk kita, yang pakai produk kita. Nah itu harus kita perhatikan, harus kita perhatikan. Eh, dan mulai mungkin dipilah-pilah, gitu ya, mulai dipilah-pilah siapa yang paling banyak kalau kita bicara ya, retail, bicara toko, eh, customer yang paling banyak beli siapa, itu yang harus kita perhatikan lebih. Ya, jangan dikira eh, apa marketing itu kan segmented. Ya. Kita harus melihat. Bahkan kalau mau jujur, eh, tempat ibadah itu juga segmented. Ya. Coba orang kaya pasti diperhatiin lebih daripada orang miskin. Coba yang datang sholat di masjid bupati, yang nyambut banyak gitu kan, diperhatiin lebih gitu. Tapi coba yang datang yang biasa-biasa saja, itu cuekin. Itu eh, nggak salah gitu, nggak salah karena memang manusia begitu. Karena itu kita harus mulai perhatikan juga custom kita. Kita harus kita apa perhatikan lebih ya. Ya. Sehingga kemudian dari situ kita muncul, nanti bisa muncul strategi dari mana kita mendevelop atau menolong customer kita supaya mereka lebih loyal kita dalam masa pandemi. Kemudian ukur kekuatan tim kita. Kekuatan tim ini harus benar-benar kita perhatiin. Kita harus membuka diri dalam masa pandemi ini, suka nggak suka transparan, di mana mereka harus tahu kondisi kita sebetulnya seperti apa. Tapi tunjukkan juga kita mau apa. Ya, jangan sampai kita cuma ngomongin, wah banyak ruginya nih kita, penjualan menurun drastis dan seterusnya. Kalau cuma ngomongin itu dok, saya jamin deh employee Anda, karyawan Anda langsung motivasinya drop. Tapi justru kita harus harus tunjukin, oke, ini kesempatan nih kita secara uh, profit turun, tapi terus apa yang harus kita lakukan? Dan ide-ide dari karyawan ini kadang-kadang justru luar biasa, ya. Kadang-kadang justru luar biasa. Bahkan ada rumah sakit itu yang kemudian mengajak semua karyawan itu jadi marketing buat rumah sakit.
Dan barulah ketemu ternyata, oh yang orang HR, staff HR ternyata lebih jago jualan daripada beberapa orang marketing yang ada di situ gitu. Nah itu kan akhirnya terlihat strength atau kekuatan dari orang-orang kita jadi tahu ya. Nah, bahkan kemudian juga kita bisa kembangin produk yang ada. Klien saya Resto, saya cerita ke Pak Sekta waktu itu, klien saya Resto yang sebelumnya Kak Resto karena pandemi nggak ada yang datang, aturan pemerintah, akhirnya mereka mulai melihat apa sih yang bisa dilakukan, datanya apa, yang kondisi yang ada. Oh, orang semua work from home, orang akhirnya masak di rumah, gitu kan. Masak di rumah. Karena apa? Waktu saya cek memang di awal pandemi dulu, toko sayur, toko sembako itu rame, ya. Rame banget. Baru setelah beberapa bulan kemudian orang boleh ke resto, eh, omsetnya turun ya karena saya juga termasuk yang belanja ke toko sayur gitu ya. Nah, dari situ kan kemudian orang masak. Nah, problemnya orang masak adalah rasanya belum tentu enak karena belum tentu bisa masak. Ya, cewek-cewek juga belum bisa masak. Ya bisa sih nyampur-nyampur begitu tapi rasanya kau ahlep gitu ya. Pokoknya selama nggak ngeracunin dimakan aja gitu. Itu yang terjadi. Nah, karena itulah kemudian resto itu mulai jual siap siap pakai. Jadi bukan berbeda dengan pabrikan gitu ya, pabrikan. Ini betul-betul bumbu yang spesialis misalnya untuk masak katakanlah gurame asam manis khusus untuk begitu. Jadi bukan bumbu satu untuk semua itu enggak, tapi memang benar-benar khusus spesialis untuk bumbu-bumbu itu. Nah, kebetulan resto itu terkenal dengan ikannya, ya. Sehingga banyak orang kemudian beli bumbu-bumbu itu dan ternyata dengan jualan bumbu itu bisa survive, gitu. Survive dan begitu resto boleh didatengin ya mereka jadi punya dua dua produk untuk dijual, restonya dan bumbu ini tadi. Dan juga bumbu itu bisa jadi merchandise gitu ya dalam tanda petik di mana orang yang datang ke tokonya juga bisa beli gitu. Nah itu yang kemudian membuat resto itu bisa, ini grup resto ya, bisa bertahan dan bahkan buka cabang baru. Nah, yang lain mungkin buka cabang mikir-mikir dia bisa bertahan. Ya, itu contoh ya. Nah, kemudian supplier kita juga harus cek, kita mungkin harus negosiasi, harus apa ajak mereka jadi tim kita selama masa pandemi, jadi bukan lagi sekedar partner bisnis tapi kita bagian dari tim sehingga kita juga tahu memahami kendala mereka apa. Nah, itu kita bisa sinergikan gitu ya. Nah, kemudian shareholder juga harus kita kita cermati, kita evaluasi juga, kita analisa sehingga apa sih yang jadi kekuatan yang bisa kita pakai untuk membangun tim yang dapat membangun sinerginya sehingga dalam masa pandemi ini kita justru lebih lebih apa lebih akur, lebih bisa bersatu, lebih bisa jadi tim yang solid. Karena biasanya kalau punya musuh bersama itu orang lebih akur daripada musuhnya sendiri. Ya. Nah, yang berikutnya adalah lo lakukan Pareto. Pareto ini bisa untuk banyak hal. Karena aturan 20-80 atau 20 ini walaupun di awal penemunya dulu hanya menganalisa tuan tanah di Itali. Ya. Pareto ini ternyata 20% orang yang memiliki 80% tanah. Gitu. Ya, jadi pemilik 80% tanah di Italia adalah 20% warga, gitu. Orang-orang kaya. Gitu. Nah, ternyata hukum ini juga dipakai ke banyak bidang dan ternyata cocok termasuk untuk SDM. Kalau teman-teman cek, pasti Anda akan nemu Pareto juga. 20% karyawan yang produktif, yang menghasilkan 80% produktivitas. Kita lihat, pasti ketemu. Kalau di retail itu dipakai untuk kan produk-produk fast moving. Ya, 20% produk yang menghasilkan 80% omset, berarti 20% produk yang masuk list 20% ini wajib ada, nggak boleh kosong stoknya ya karena dia menyumbang 80%. Itu adalah fast moving. Demikian juga di perusahaan kita, SDM kita bisa kita ukur juga itu ya termasuk juga talent management juga bicara Pareto karena pasti orang-orang talent itu hanya sedikit 20% uh, 80%. Ya. Kemudian Coach. customer juga ya. Ya, Coach. Masih berapa menit? Tinggal 3 menit lagi, Coach. Oke, tinggal dikit.
ya. Ya, oke. Jadi customer kita juga yang 20% menghasilkan 80% apa, kasih perhatian lebih ya. Produk juga gitu ya, produk yang kita hasilkan yang menghasilkan 80% omset itu yang harus kita pertahankan, kita beri perhatian dan seterusnya ya. Masalah juga itu kan juga ya, menghasilkan 80% loss, ya itu harus eliminate atau minimize ya. Nah, yang keempat, cash flow, balik lagi harus diperhatiin, margin harus bagus, kalau perlu cari funder, cari investor, karena jangan dikira selama pandemi ini properti turun, enggak, itu ternyata pasarnya masih bagus gitu. Karena banyak orang daripada nyimpen di bank akhirnya dipakai beli, apalagi banyak hotel dijual murah gitu kan. Banyak hotel dijual murah, banyak properti dijual murah, bahkan toko-toko di Jakarta, di daerah Kuningan banyak loh yang gedung-gedungnya dijual dengan harga murah dibanding pasar. Dan orang-orang ini akhirnya invest di situ. Jadi banyak investor sebetulnya yang cari bisnis sekarang. Kalau Anda punya ide-ide bisnis, punya konsep-konsep bisnis, saat inilah kesempatan Anda cari investor. Nah, yang terakhir, mau giving ya, berikanlah lebih banyak hadiah-hadiah, apapun yang bisa kita berikan. Kalau nggak punya duit pribadi, kita bisa sumbang saran. Ide seperti sekarang ini Humanika memberikan mau givingnya dengan memberikan serial webinar gitu ya, webinar free gitu. Bahkan Anda supaya pahalanya nambah lagi, udah dapat free ilmu, Anda dengan bersedekah berkorban Anda jadi dapat pahala, kan jadi double giving nih. Nah, ini hal yang bagus untuk dikembangkan, dan kita juga harus begitu. Untuk customer kita apa yang bisa kita berikan. Justru di masa pandemi ini kita harus bisa menunjukkan customer kita yang 10% tadi, persen, karena dengan cara itulah kita kemudian bisa membuat mereka tetap loyal kita, sehingga kita tidak kehilangan customer, tetap ada yang sama. Oke, gitu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Jadi manpower planning secara teknik tidak ada yang berubah, tetapi mindset kita sebagai orang HR lah yang harus berubah, harus beres-beres, bersih-bersih, dan jangan sungkan untuk memang harus cut orang yang tidak kompeten. Ya, balik lagi, di masa inilah masa kita punya kesempatan untuk bersih-bersih, menyiangi padi kita dari hama-hama gitu ya. Orang-orang kalau di Jawa disebut warga NU, nunut urip ya, warga yang urip nggak ada produktivitasnya, hanya dapat gaji tiap bulan. Nah, itu bisa kita eliminir justru, dan di luar itu banyak orang-orang yang kompeten yang bisa kita hire ya. Dan teman saya yang punya jadi konsultan sebagai justru pada masa susah ini dia hire banyak sekali sales, karena dealer lain nge-cut sales, dia justru ngambilin nih sales-sales yang bagus, dia tarik, dan mereka harganya nggak tinggi, dan mati pricingnya nggak tinggi. Karena apa? Mereka nganggur gitu loh. Daripada nganggur lebih baik dia udah gabung, dan ternyata omsetnya jadi naik gitu. Karena apa? Dia punya tenaga pemasaran jauh lebih banyak, dan orang-orang ini orang-orang bagus gitu. Dia juga difasilitasi supaya mereka bisa bagus, dan buat perusahaan itu supaya bahkan itu yang banyak atau peluang yang bisa kita ambil, teman. Jadi jangan terlena dengan ancaman krisis, tapi lihatlah peluang ya. Orang Cina bilang wei ji, ya, krisis itu tulisannya wei ji, di mana wei itu ancaman, ji itu adalah peluang. Nah, kita harus juga punya kacamata. Oke, terima kasih Pak Seta, Pak Ya, Yulia, dan teman-teman semua yang terima kasih Om. sudah mau belajar kucil saya. Ya Coach, ini ada teman-teman Coach. Jadi memang betul sekali Coach. Jadi yang di bagian akhir ini menarik sekali Coach. Jadi memang pertama adalah kompetisi ini tidak pertama kita kompetisi dengan pandemik ya. Adanya namanya pandemik, dan kemudian ada kompetisi juga terkait dengan teknologi nih Coach. Jadi dua hal ini ya. Jadi ada pandemik dan teknologi, yang akhirnya teknologi ini dipercepat dalam pandemik. Sehingga di sini ada pertanyaan dari Pak Aji Mono Arfa. Oke, ini bos. Berapa persen varian rata-rata pengurangan manpower atas implementasi teknologi secara umum?
Nah, ini Oke, dampaknya seberapa besar sih Om terkait ya. dengan ini? Kalau kalau sebetulnya itu tergantung bisnisnya ya. Karena Om Haji kan eh, dari ini kayak Om ya, kalau nggak salah ya, Rakindo ya. Eh, Tergantung dari bisnisnya. Kalau saya dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kalau bisnis itu bisa dibanyakin teknologi, ya saya banyakin. Karena apa? Satu, kita ngejar produktivitas lebih. Nah, kalau ditanya berapa persen varian rata-rata tergantung bisnisnya. Ya, ada bisnis yang agak susah untuk full teknologi, tapi ada juga yang tidak full teknologi. Kalau kita bicara misalnya kayak retail, retail itu bisa banyak orangnya bisa hilang sih kalau sekarang ya. Tahun 2018 waktu saya ketemu Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang waktu itu mereka baru selesai buat SKKNI-nya. Itu aja mereka sudah memprediksi bahwa kasir itu hilang. Kasir itu hilang. Dan ternyata memang di Cina sendiri udah ada toko yang nggak ada kasir. Iya, ambil Ya. barang terus kelewat Ambil bayar barang lewat, tinggal langsung scan jadi wajah bayar udah dengan masuk, GoPay atau udah apalah masuk. gitu. Iya. Oh, walaupun ada video lucunya itu Pak Seta. Hmm. Video lucunya gini, pada saat kita mau bayar gitu kan, kan di scan wajah tuh di layar komputernya. Nah, kita nunduk sehingga yang kena scan wajah belakang kita. Gitu. Nah, yang kepotong duitnya belakang kita. Itu ada banyak videonya kayak gitu di Iya, iya. internet ya. Saya bilang wah ketawa juga itu juga gitu ya. Tapi ada juga yang teknologinya udah lebih maju seperti punya Alibaba, itu setiap kita ngambil udah langsung potong Alipay kita. Oh Tadi ya. kita balikin, balik lagi. Gitu. Jadi nggak apa scan wajahnya itu pada masuk. Pada saat kita maju, itu kita masuk ke toko itu udah Alipay kita sudah terkonek untuk siap untuk Potong. dipotong-potong oleh jadi kalau bicara varian rata-rata tergantung bisnisnya, Majid ya. Hmm. Tergantung bisnisnya karena beda-beda bisnis pasti beda kebutuhan teknologinya. Dan, tapi kalau kita bicara retail itu bisa 5% loh hilang. Ya, Ya, bank itu juga sudah mungkin 50% hilang sudah. Sekarang betul, kita lihat betul. bank itu kalau buka cabang cuma mesin doang. Ya, di Iya, mall itu cuma mesin sama paling satu satpam. Gitu. Ya, kadang-kadang iya, satpamnya juga nebeng dari mall. Jadi tergantung bisnisnya, bank retail yang memang sangat-sangat bisa digantikan dengan teknologi bisa iya. 50% lebih mungkin ya. Diserap ya tinggi ya, coach ya. Ya bisa tinggi. Tapi bisa juga kalau seperti pertambangan selama belum nemu robot yang jago robot ngeburnya dan sebagainya ya mungkin masih orang ya masih orang. Cuma teknologi atau alatnya mungkin sudah lebih canggih. Betul, betul, coach. Ada Jadi peluang loh Pak Sita buka sekolah ngebor. kok Itu belum ada sekolahnya. iya, iya, Serius. iya. Belum ada sekolahnya tuh kalau mau buka tuh. Drilling ya. Drilling. Apalagi vertical drilling itu katanya lebih lebih sulit itu. Dan Ya, selama ini orang belajar drilling itu diajari seniornya. iya, iya, iya. Pasarnya sampai Afrika, loh. Seluruh dunia loh. Karena nggak ada sekolahnya itu. Iya, iya, Gitu baik ya Om Pak. Aji. Oke, oke Pak. Terima kasih. Baik, Ya, ini ada kasih. lagi terkait dengan Bu Ila, Bu Ila Mufado, ya. Bagaimana tingkat efektivitas pengurangan jam lembur atau lembur karyawan, overtime dalam manpower planning? Sebenarnya, Lembur. ya, bagaimana tingkat efektivitas pengurangan jam lembur karyawan overtime ya dalam manpower planning? Hmm. Nah, Balik kita lagi lihat kalau dong. kita Hmm, itu aja. iya, itu aja. Coach. Oke, balik lagi sebetulnya belum tentu lembur itu dibutuhkan kondisi Ya, sekarang ya belum tentu lembur dibutuhkan. Makanya ilmunya Mbak Iva kemarin float analisis itu kepake untuk mengukur itu semua sehingga kita bisa tahu sebetulnya kita butuh orang itu berapa sekarang. Sekarang. Tapi jangan lupa antisipasinya ya. Antisipasinya. Jadi jangan sampai cuma kita mengukur saat ini kita nggak siap kalau nanti ternyata kondisi ini tahu-tahu recovery-nya cepat. Misalnya gitu ya. Recovery-nya cepat. Nah, itu jangan sampai kita juga gagal. Sebagai orang HR kita juga harus harus siap ke situ karena itu banyak banyak teman yang mengatakan sekarang HR itu HR business builder Pak Silva. Jadi tidak lagi HR business partner tapi business builder.
Jadi HR itu sudah berperan lebih jauh bagaimana dia bisa membantu membangun bisnis di perusahaan. Itu beberapa prediksi yang muncul dan menurut saya itu nggak salah. Ya, baik. Karena orang HR itu bersyukur orang yang masuk ke HR saya bilang. Karena 50% masalah itu sudah dikuasai. Ya kan yang pelakunya kan orang. Hmm. HR kan ngurusin orang. Jadi kan 50% ilmunya mengelola perusahaan itu udah kepegang gitu. Tinggal dia belajar yang lain. Nah, problemnya mau nggak belajar yang lain? Belajar sales, belajar marketing, belajar finance dan sebagainya. Kalau enggak ya kita akan terjadi begitu-begitu saja. Dan ini yang kemudian jadi problem. Kenapa banyak HR susah cari kerja? Karena dia terjebak di situ. Padahal dia harusnya bisa kembangin. Sekarang terus terang coach itu multi kompetensi coach. Ya. Jadi memang menarik ya. Jadi kalau bicara masalah lemburan dan sebagainya, saat ini memang sudah perlu dikaji ulang gitu masalah-masalah Ya. itu. Jangan-jangan kita kayak gini nih udah termasuk kategori lembur nih, Om. Nah, makanya WFH itu juga sebetulnya menguntungkan buat perusahaan. Jadi banyak perusahaan sekarang mulai mengkonsep hybrid kan. Bahkan kenapa? Karena dengan WFH ternyata dia sebenarnya kerja lebih panjang, tapi nggak ngasih lembur. Iya, betul. Ya, nggak Iya, ngasih lembur. cost-nya Ya. lebih saving ya kan, tapi Iya, produktivitas bisa digenjot lebih tinggi ya. betul. Dan karyawannya nggak sadar bahwa dia jam kerjanya lebih panjang. Dia happy-happy aja gitu kan. Nah, cuma Sadar yang kok, perlu Pak. sadar ya, Bu ya. Benanung. Nah, nah, cuma banyak perusahaan yang kemudian punya strategi cerdik, Bu. Bagaimana membuat dia kerja di rumah ini juga nyaman. Waktu Pak Willy Sailan cerita itu sampai kursi dari kantor tuh dikirim loh ke rumah supaya nyaman duduknya waktu kerja. Dan ternyata itu membuat karyawannya happy loh. Cuma kursi gitu ya, kursi gitu loh. Tapi ternyata beda ya sambut karyawan jadi lebih senang karena mereka bisa lebih nyaman duduk di rumah kerja. Kemudian yang perlu dikemas lagi adalah komunikasi. Kapan mereka harus kasih report itu harus ditentuin jam. Kayak bos tuh nggak sewaktu-waktu nelpon, gitu. Tahu-tahu jam 10 malam. Laporan belum masuk gitu kan. Tahu-tahu pagi baru enak-enak tidur lagi telepon. Ngapain kamu? Kerja gitu kan. Wah, puyeng gitu ya. Apalagi saya dulu kerja di bisnis 24 jam. Udah biasa di telepon jam 1 pagi. Nah, tapi oleh klien ya karena trouble di outletnya gitu ya, trouble di outletnya ya dia akan berusaha nyari siapa yang dia punya kontaknya gitu walaupun secara resmi misalnya bagian IT ada helpdesk-nya. Nah, permasalahannya kadang-kadang helpdesk juga ketiduran. Sehingga apa akhirnya kita yang dikontak. Nah, saya karena udah terbiasa handphone 24 jam dekat dekat kepala kan jadi begitu ya saya mesti bangun Ya. dan ya, mau nggak mau ya tapi ya itu ada tanggung jawab kita sebagai manajer di perusahaan yang kita tahu bisnisnya 24 jam Ya. ya kita harus siap deh makanya saya Bisnis terus resign. yang nggak bisnisnya 24 jam aja bisa 24 jam ya, Coach ya. Itu dia apalagi kita yang 24 jam ya lebih Iya. dimaklumi kan gitu. Baik, ini ada teman-teman sekalian, ini sekaligus mohon izin juga masih ada 2 pertanyaan lagi. Nanti saya bacakan, jadi waktunya akan lebih sekitar 10 menit ya. Teman-teman mudah-mudahan berkenan untuk bisa kita lanjutkan Kirain nanti sampai jam jam 12. 21. Amin, amin Om. Kalau sama Oh, Om itu kenanya kalau yang di saya sih belakang Om, yang biasa sharing itu banyak gitu. Ya saya sih 24 biasa. jam punya pengalaman kerja di 24. Ya, oke, dari Pak Ardiansah Oke. ini Om. Jadi Ardiansah, oke. langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merestrukturisasi manpower dalam hal merger masih 2 perusahaan nih Om. Oke, Ini ya. itu nanti merger itu jadi satu atau tetap jadi dua? Karena merger itu bisa dua arti kan, satu Ya. digabung, yang satu tetap hanya diakuisisi, yang nanti diambil aja gitu. Tapi kalau kata merger harusnya jadi satu gitu. Ya. Tapi nggak tahu supaya nggak salah persepsi ya. Tentunya satu balik lagi itu harus di bisnis modelnya, struktur organisasi pasti berubah. Jadi dari situ dulu yang harus dilihat. Perubahannya jadi seperti apa? Dari perubahan itulah kemudian kita akan tahu posisi-posisi yang ada, terus dilihat
beban kerjanya untuk setiap posisi, baru kemudian kita lihat orangnya, kompetensinya masuk nggak ke posisi itu. Mau nggak mau biasanya harus dilakukan asesmen untuk mengukur itu semua. Kalau butuh asesmen hubungi Pak Seta, gitu ya. Ini biar nyambung, Coach, biar nyambung. Iya, Nah, iya, iya. nah, baru dari situ akan ketemu siapa-siapa orang-orang yang match gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau memang ternyata struktur organisasi yang baru itu ternyata harus membutuhkan orang lebih sedikit, ya kita harus ikhlas untuk mengurangi orang. Jangan pernah sungkan. Gitu ya. Tapi tentunya orang yang sudah kita seleksi benar-benar sehingga betul-betul orang yang tersisa adalah orang-orang yang terbaik dari sisi kompetensi, motivasi dan sebagainya. Ya. Jadi bukan ada NU-nya. Nah, itu perlu dicek. Nah, baru setelah itu kita mau nggak mau harus ada sosialisasi lagi mengenai budaya kerja dan sebagainya karena dua dua perusahaan yang berbeda cara kerja dan budaya kerjanya itu harus disamakan. Value mau nggak mau harus kita buat lagi, harus apa sosialisasikan lagi, diinternalisasikan. Keren ya, internalisasi. Kayak BUMN sekarang kan berubah jadi akhlak ya, itu kan bukan internalisasi lagi tuh ke dalam ya, akhlak apa. Nah itu yang harus dilakukan sih. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Iya. kalau mau detail ya kita bisa diskusi. Saya harus tahu perusahaannya kayak apa. Nanti bisa detail step-stepnya kayak apa. Tapi kurang lebih gambarannya kayak Iya. Ardiansyah ya. Iya. Jadi ini satu lagi Om, dari Budita. Nah ini terkait tadi Begitu. ikhlas untuk mengurangi orang-orang yang tidak produktif ya. Cuma ini konteksnya adalah Biaya. bagaimana kepentok dengan masalah biaya gitu kan. Karena kan dalam kondisi situasi saat ini kan melepaskan atau membuat orang PHK ini akan ada implikasi dan sebagainya. Yes, betul. Tapi kan dari sisi pemerintah sebetulnya sudah ada surat edaran juga. Kalau ada kesepakatan itu boleh kan gitu ya. Kalau ada kesepakatan. Jadi ya Iya, jalankanlah negosiasi yang terbaik, cari win-win solution ya. Jadi perusahaan juga jangan kalau memang harus melepas, lepaslah. Karena gini, yang perlu diukur tuh gini, kalau orang itu stay, seberapa besar cost-nya? Kalau orang itu kita lepas, seberapa besar cost-nya? Itu harus diukur, diukur. iya, Termasuk juga nanti produktivitas dan sebagainya. Kalau orang itu stay misalnya setahun aja lah, berapa cost yang keluar, terus berapa produktivitas yang akan bisa dikejar, nah, nutup nggak ini biaya-biaya tersebut? Kalau nggak nutup, kalau saya ya sudah mungkin sekarang harus berdarah-darah dikit, tetapi berikutnya bisa bernafas lega gitu. iya. Itu yang bisa dilakukan. Ini Dan kita coach, sebagai orang HR di tengah perjuangkan dua pihak, iya karyawan betul. dan perusahaan. Ya walaupun kita ini karyawan, tetapi kadang-kadang kalau sudah jadi HR itu ya kita jadi kayak broker lah. Jalan properti itu nolong pembeli, nolong penjual gitu kan. Sama penjual harga bisa turun dikit enggak, sama pembeli bisa aja gitu. Sampai, Iya, uh, mediator ya, coach. iya jadi Iya, jadi mediator. Ya, jadi kalau di mana-mana kalau mediator ini akan mempercepat atau memperkuat ya kalau di dalam penelitian ya. iya. Mediator, moderator. Nah, ini. Ya, baik coach ini masih sama juga ini ada satu lagi pertanyaan, tapi Oke. ada dua pertanyaan coach. Jadi Bu Rahmi Nurjana ya, Pak, satu terkait tadi melepas tadi, apakah kita perlu menyimpan buffer berapa persen sih persentase buffer yang bisa kita tentukan untuk kita bisa bertahan? Kemudian yang kedua dalam proses MPP, apakah organisasi dapat menentukan persentase jumlah karyawan internal versus eksternal? Jadi kita bisa tentukan seberapa banyak kita ambil dari dalam dan kapan kita ambil dari luar. Oke. Kalau kita bicara buffer, kalau saya sih lihat ininya, kondisinya. Kalau eh, kalau kita bicara nine box gitu ya, nine box dari apa eh, talent management itu kan juga bisa kita pakai untuk. Nah, satu kita lihat dulu bisnis kita kayak apa. Ya. Orang selalu cenderung kalau bicara nine box itu dia ngambil kotak yang star, ya kotak pojok atas. Ya star itu yang harus di eh, apa,
pertahankan, ya harus retain. kalau bisa semua masuk ke situ. Belum tentu, lihat bisnisnya ya. Teman-teman, PT KAI itu bisnisnya kan kereta api. Nah, bisnis lain, bagian lain itu kan cuma penunjang kereta apinya gitu. Kalau kereta api nggak jalan, PT KAI kolaps gitu kan. Kalau nggak jalan kereta api. Nah, yang menjalankan kereta api yaitu masinis itu justru semakin bagus kalau jam terbang. Semakin bagus kalau jam terbangnya stabil. Kalau masinis itu semuanya pingin berkarir, jam terbangnya nggak tinggi. Jadi kan kemampuan nyetirnya eh, tidak sebagus yang jam terbangnya tinggi gitu. Nah, kalau di kereta api, salah satu yang diperhatikan selain start tadi, karena start itu larinya ke struktural, ada juga yang fungsional, yaitu yang low potential, high performance. Gitu. Kotak ketiga bawah gitu. Kalau potensi jadi J, performance jadi X ya. Itu harus diperhatikan. Jadi sekarang kalau pertanyaannya buffer, ya bisnis kita kayak apa? Apakah memang bisnis kita yang masih di sini, misalnya kalau kereta api orangnya gampang, turnovernya gede, gitu kan? Kalau turnovernya gede ya kita mungkin harus siapin buffer. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Terus yang kedua, nyarinya gampang kan? Artinya, nyari orangnya gampang. Kalau nyari orangnya susah, ya kita harus siapin. Jadi saya nggak akan berhenti, nggak putus ya, apa, eh, bisnis kita. Makanya di pesawat itu ada pilot, ada co-pilot. Ya. Pilotnya kabur, ya co-pilotnya masih bisa bisa ganti. Ya. Nah, pilotnya mengundurkan diri, kita nggak sempat dapat, masih dapat nih, co-pilotnya masih bisa nerbangin. Gitu. Jadi buffernya kira-kira kayak gitu. Masinis juga ada kan, asisten masinis atau pembantu. Ya, selama. Oke. Bahkan truk logistik juga ada supir cadangan kan. Jadi kayak gitu kan, pertimbangannya ke situ sih kalau bicara buffernya, lihat bisnisnya. Terus yang kedua, eh, Kapan presentasi kita eksternal. kita ngambil internal dan ngambil eksternal, mana yang lebih lebih dipertimbangkan? Eh, Balik lagi kita sering dengar yang namanya build buy borrow. Ya, build buy borrow. Kalau kita bicara yang ideal memang harusnya build, ya kan. Kita harus selalu ngambil internal, orang di internal itu harus kita develop supaya mereka akhirnya bisa berkarir di tempat kita sampai puncak gitu kan. Idealnya begitu, tapi kan dalam prakteknya kadang-kadang kita nggak nemu. Iya, Atau betul. orang yang kita siapin, yang kita build masih masih jauh dengan posisi yang saat ini kita butuhkan. Nah, kalau jaraknya itu mungkin cuma setahun atau 6 bulan atau 2 tahun, kita bisa buru. Jadi kita ambil dari eksternal, tapi konsepnya alih ini ya, alih teknologi atau bagi ilmu. Nyiapin orang di bawahnya ini diajarin sama yang kita hire. Tapi dia Iya, hanya kontrak waktu pendek iya, tertentu, betul, ya, setahun betul. 2 tahun. Itu baru. Tapi kalau ternyata yang di bawahnya itu jauh, masih di 3 tahun, 6 tahun, ya kita baik kita ambil orang dari luar. Nah, persentasenya tergantung itu tadi. Posisi itu sangat prioritas, penting atau enggak, atau key position atau tidak, timingnya gimana. Dari situ kita baru bisa atur harus ambil atau eksternal. Ya, oke. Nah, ini ada satu lagi nih, Coach, terkait dengan kapan sih organisasi merasa sudah cukup gitu loh maksudnya. Apakah perlu manpower planning ini udah cukup oke gitu loh. Bagaimana sih menentukan sign atau tanda-tanda bahwa organisasi sudah cukup untuk melakukan manpower planning-nya atau sudah oke lah manpower planning-nya. Gini, kalau kita ngambil SKKNI manajer BNSP, itu ternyata orang HR manajer atau leadernya di HR itu tidak boleh pernah puas dengan kondisi yang ada. Karena selalu ada cara yang lebih baik, gitu ya. Good is not enough, gitu. Karena masih ada cara yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai leader HR adalah selalu mengevaluasi, menganalisa, mengkaji sistem yang sudah ada. Karena kita harus selalu memperbaiki untuk menemukan cara yang lebih baik. Jadi kalau ditanya, kapan sih MPP itu bagus? Ya sebetulnya nggak akan pernah bagus, karena kita selalu cari yang lebih baik lagi. Ikuti perkembangan dari organisasi kita. Itu.
Justru kalau kemudian stuck, MVP-nya tuh begitu-begitu aja, itu justru kalau buat saya tanda tanya gitu loh. Apalagi sekarang perubahan itu Ya, hitungannya detik. Dulu orang berani buat planning itu jangka pendek, jangka panjang. Sekarang nggak berani loh. Sekarang sudah balik kayak kayak family business, karena ya, hidupnya paling lama setahun gitu ya. betul, Paling betul. lama setahun. Bahkan kadang-kadang baru 3 bulan udah berubah lagi tuh. Sudah dilakukan adjustment lagi. Itu sebabnya KPI berubah jadi OKR kan sekarang. Ya, Karena OKR lebih lebih cocok dengan kondisi yang lebih perubahannya agile, cepat. betul. Gitu. Tapi kalau KPI jangka panjang. Tapi kalau nanti kondisinya sudah normal dalam arti bisnis itu sudah bisa diprediksi lebih lebih stabil, nah bisa jadi OKR udah nggak cocok. Jadi Ya, KPI lagi nih yang cocok. Jadi kalau ditanya eh, kapan sudah dianggap bagus, saya bilang sih nggak akan pernah bagus karena selalu ada yang lebih bagus. Dan tugas kita untuk selalu mengevaluasi, suka nggak suka gitu loh. Karena itu memang leader itu harus begitu. Demikian Pak Peter. ya, Dan terima kasih banyak, Pak. Ya, Coach, terima kasih sharingnya malam ini. Jadi saya teringat satu quotes ya yang menarik, yaitu adalah kita itu bukan orang baik, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk organisasi. ya, Artinya terbaik itu tadi melalui proses, melalui evaluasi, melalui apa namanya monitoring dan sebagainya. Terus akhirnya kita harus memperbaiki diri kita sendiri untuk kita pada organisasi. Demikian juga dengan organisasi kepada kita. kalau Kalau mau sedikit spiritualitas ya, gitu ya, Tuhan tuh menciptakan kita jadi yang terbaik. ya, Ya, Tuhan tuh ciptain kita jadi yang terbaik dan Tuhan melengkapi kita dengan uh, tools-toolsnya dengan kemampuannya sebetulnya. Ya. Saya merasakan itu karena dulu saya juga nggak ngerti ya kalau Pak Seta kan udah diajarin tuh waktu di psikologi UMI gitu kan. Saya kan nggak, saya orang teknik kimia jadi nggak ngerti yang kayak begitu. Tapi setelah saya mengamati hidup saya ternyata Tuhan itu menatakan hidup saya. Kenapa dulu saya masuk ke perusahaan asing dan saya sendirian di Indonesia, bos saya di Amerika. Ternyata Tuhan minta saya jadi self manajemennya lebih bagus, gitu ya. ya, Jadi saya diajak untuk memimpin diri sendiri, mengatur diri sendiri, memanage diri sendiri. Zaman itu karena tidak seperti sekarang ya. Saya bawa laptop itu aja orang sekampung wah kagum-kagum karena laptop masih barang barang mewah. Saya bawa handphone aja masih barang mewah. Kartu saya yang saya pakai ini dulu simpatinya 1 juta, biasanya 300.000 kartu perdananya gitu kan. Sekarang 3.000. Ya, agak sakit tapi ya beda. Nah, ya, eh, apa itu kemudian saya masuk ke yayasan pendidikan itu. Kalau waktu itu dari sisi upah jauh, saya di Amerika perusahaan Amerika dolar masuk di yayasan itu dengan uang makan saya di perusahaan Amerika jadi uang saya di perusahaan Amerika. Tapi entah kenapa saya masuk ke situ gitu. Saya tertarik masuk ke situ. Ternyata disitulah saya diajak untuk memanage orang dengan kondisi yang tidak tidak oke loh ya, dalam arti rugi kan. Rugi ya diajari bagaimana merekrut orang, diajari mendevelop orang, diajari memecat orang dan yang atur adalah guru. Yang kalau saya harus jujur, saya mantan kepala sekolah, mantan ketua yayasan, guru adalah orang yang paling males belajar. Tapi paling suka nyuruh belajar gitu. ya, Ya, ya semakin tua guru itu semakin males belajar. Cek aja guru-guru yang senior tua-tua, terutama yang guru negeri, mereka selalu mengatakan, saya itu sudah bosan. Itu yang buat saya terkejut. Kalau sudah bosan ngajar, berarti muridnya juga nggak akan bagus. Ini yang ngajar udah bosan. Ya. Jadi, tapi itu kenyataan gitu loh. Kenyataan. Jadi kalau mau jadi seperti Finlandia ya masih jauh lah ya. Pendidikan kita jadi ya. ya, kita berusaha untuk sampai ke sana, Ya, Coach. Ya, tapi itu tadi Tuhan menciptakan kita menjadi yang yes, terbaik you are the karena itu best. berikanlah yang terbaik. Jangan lihat duitnya. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan punya rencana. Pengalaman saya, duit itu ngikut dengan wadahnya. Kalau wadahnya tambah gede, duitnya ya tambah gede. Orang sering ribut masalah rezeki gitu ya. Wah, saya harus cari rezeki. Tapi kalau wadahnya nggak digedein, ya rezeki dapatnya kecil terus. Ya, nggak cukup. Luber terus. Iya, rezeki itu kan kayak hujan gitu karena dari Tuhan Iya, kan. Nah, tapi kalau tempat yang kita bawa cuma cangkir, ya dapatnya secangkir itu. Harus digedein. Nah, gedein salah satunya dengan kompetensi, dengan
bersyukur dengan ikhlas dan seterusnya itu. Nah itu Ya, tambah gede rezekinya, duitnya tambah banyak. Saya juga luar sudah biasa. ngalami gitu. Ya, Karena terima sekarang ini kasih saya nggak Coach. jualan dapat duit, gitu, dapat orderan. Ya, 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 Coach. Ini luar biasa. Memang makin malam makin sangat romantis dan Oh sangat iya, spiritual ya. lebih Jadi, semakin wise gitu ya, semakin iya. malam ya. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi, terima kasih sekali Coach, Ya, atas, sama-sama. sharing mal ini yang luar biasa dan mudah-mudahan, ini akan membawa namanya, high level update ya, mindset-nya harus tumbuh dan berkembang. Bagaimana bukan lagi HR yang bisnis partner saja, tapi bagaimana bisnis builder. Ya, Ya, jadi memang bisa dibayangkan badannya HR kotak-kotak ya. Ya, maksudnya struktur organisasi dan sebagainya ya, itu semua harus ada di HR. Ya, terima kasih sekali lagi Om. Nanti ya, mudah-mudahan kita, sama-sama. akan bisa running banyak aktivitas lagi ke depan, kolaborasi Ya, bersama dengan ya, teman-teman juga pastinya, oke. dan kita Selama akan masih mau pada kucluk ya, mari kita bertemu ya. siap. Oke. Ya, silakan Mbak Yulia, saya kembalikan ke Mbak Yulia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Seta, Om Is, terima kasih. Ya, Om Is, izin di off dulu. ya ini baru di top. Oke, Ya, kita sudah di penghujung acara. Ya, sebentar. Ya, ya Bapak dan Ibu, kita masih ada dua rangkaian lagi untuk webinar. Sorry. Oke, sebentar. Ya, masih ada dua rangkaian lagi. Di minggu depan itu kita akan ada temanya karir, itu di tanggal 10 Juli. Jadi masih kita agak lumayan panjang ini untuk jeda ke sesi berikutnya. Sebentar ya, tertutup. Itu untuk sesi berikutnya itu kita ada di hari Sabtu tanggal 10 Juli. Saat ini sih kondisinya pembicaranya masih sudah berangsur membaik kemarin karena sempat terkena COVID ya. Mudah-mudahan nanti di tanggal 10 beliau sudah lebih fit dan bisa bergabung dengan kita untuk mengisi materi. Bentar ya. Oke, sebentar. Ya. Ya, di tanggal 10 itu tentang karir path strategy and design dengan Pak Bambang sebagai speakernya. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu ingin lebih dalam lagi terkait materi-materi yang 8 materi ini, atau juga bisa custom untuk materinya, itu kita juga bisa melakukan training dan workshop secara online maupun offline, atau jika mau dilakukan workshop plus konsultasi pun kami terbuka, bisa menghubungi saya nanti, bisa lewat WhatsApp. Ya, kita juga sedang ada program assessment center online untuk tes assessment center online dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 Agustus dengan tema Merdeka, Kompeten, dan Berkarya. Kami memberikan potongan 30% untuk assessment center online. Untuk tahu tentang program ini bisa menghubungi saya juga. Ya, terakhir nanti akan share di kolom chat untuk link feedback. Kami membutuhkan masukan dari Bapak dan Ibu terkait kegiatan webinar malam hari ini agar kami bisa memberikan webinar yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, izinkan untuk membuka kamera agar kita dokumentasi dulu. Kita foto dulu. Ya, oke, terima kasih. Ini ada 4 slide, jadi kita akan melakukannya sebanyak 4 kali. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya, oke, lagi. 1, 2,
3. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya malam ini. Selamat beristirahat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertemu lagi di hari Sabtu 10 Juli. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Pak Dermawan semuanya, Om Is. Terima kasih Om Is. Ya, untuk share-nya Om Is. Assalamualaikum.